Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong sehingga kami dapat memahami akan apa yang kami renungkan pada hari ini, dan tolong juga supaya apapun yang menjadi renungan kami hari ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, di dalam kehidupan manusia pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bapak Ibu juga mungkin mengalami hal yang sama. Entah itu gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mempertahankan kekudusan hidup kita. Yang pasti kegagalan itu tidak disukai oleh orang. Semua orang pasti tidak ingin gagal. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sering mengalami yang namanya kegagalan. Nah, hal ini pun dialami oleh bangsa Israel dan juga Yosua yang sebagai pemimpin mereka. Di dalam Yosua pasal 7, di situ kita melihat bahwa mereka gagal dalam peperangan. Mereka kalah karena ketidaktaatan mereka. Hal ini tentunya membuat mereka menjadi putus asa, menjadi takut. Nah, ini dialami oleh Yosua sendiri. Saya yakin bahwa bangsa itu juga mengalami hal yang sama seperti Yosua mengalami. Yosua menjadi putus asa. Dia menjadi tawar hati karena melihat bangsa Israel kalah ketika berperang melawan orang-orang Ai, melawan kota Ai. Kegagalan mereka dalam berperang itu mungkin bisa saja membuat mereka takut ketika disuruh berperang lagi. Keberanian mereka menciut. Karena apa? Karena sebelumnya mereka sudah kalah melawan orang-orang Ai. Nah, di dalam Yosua pasal 8 dan yang juga menjadi renungan kita pada hari ini, di situ Allah memberi perintah kepada Yosua untuk berperang melawan kota Ai. Tidak hanya sebuah perintah, tapi sebuah jaminan di mana kota itu akan diserahkan ke tangan bangsa Israel. Dan Yosua tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati, tidak perlu putus asa seperti sebelumnya, seperti yang dikatakan pada pasal 7. Karena Allah sudah memberikan sebuah jaminan, berperanglah karena kota ini akan kuserahkan ke tangan kalian. Sama seperti yang dikatakan di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ya, ayat 1 tadi hendak menekankan bahwa Yosua maupun bangsa Israel tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati. Karena Allah sudah memberikan sebuah janji, jaminan bahwa kota itu akan diserahkan ke tangan mereka. Yang hanya perlu mereka lakukan adalah percaya kepada Allah dan menaati perintah Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Setelah Yosua mendengarkan perintah dan juga janji dari Allah, Yosua langsung menggerakkan seluruh tentara Israel dan menyerang kota itu. Yosua pun memberitahu bangsa itu, tentara-tentara Israel, mengenai strategi cara yang harus dilakukan oleh mereka ketika menyerang kota Ai. Dan kita lihat, kalau kita baca ya di pasal 8 keseluruhan itu, mereka melakukan sama seperti yang diperintahkan oleh Yosua. Mereka taat kepada Allah. Kenapa mereka mau berperang lagi? Walaupun kita lihat di pasal 7, mereka mengalami kekalahan dan itu membuat mereka pasti takut, cemas, apakah kita akan menang lagi? Tapi kita lihat di sini bahwa mereka mau berperang lagi. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah. Percaya bahwa Allah pasti akan memberikan mereka kemenangan. Allah akan menyertai mereka. Nah, di sini mereka akhirnya berperang melawan kota Ai.
Mereka melakukan sama seperti yang diperintahkan oleh Yosua dari strateginya, cara-caranya. Dan kita lihat hasilnya, mereka dapat mengalahkan kota Ai. Mereka menang melawan kota Ai. Ya, kegagalan bangsa itu dalam melawan kota Ai pada sebelumnya membuat mereka takut. Yosua juga seperti itu, takut, tawar hati. Tapi kita melihat bahwa janji Allah yang diberikan kepada mereka membuat mereka kembali bangkit, kembali bersemangat untuk berperang melawan kota Ai. Mereka percaya kepada Allah. Mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka bangkit dari kegagalan mereka itu. Dan bersemangat dalam melawan kota Ai. Akhirnya mereka berhasil. Allah yang mereka percaya adalah Allah yang luar biasa. Yang mampu membuat mereka bangkit dari kegagalan mereka itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa di sini terbukti janji Allah itu dipenuhi. Mereka menang melawan kota Ai. Ya, satu pertanyaan untuk saya dan juga Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita meresponinya ketika kita mengalami kegagalan itu? Nah, terkadang ketika seseorang mengalami kegagalan di dalam kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal apapun, seringkali kehilangan harapan, putus asa, merasa hidupnya sia-sia, dan kecewa terhadap dirinya, kecewa terhadap sesama, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Tapi ada juga orang yang ketika mengalami kegagalan, dia menggunakan kesempatan itu untuk belajar, untuk semakin berkembang, untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, melalui renungan hari ini kita diingatkan, kita belajar ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam mempertahankan kekudusan hidup kita, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Kita tidak perlu berlarut-larut dalam kekecewaan terhadap diri kita maupun orang lain. Tapi mari kita belajar. Kita cari Allah. Bagaimana kita bisa keluar, bangkit dari keterpurukan kita. Karena hanya satu-satunya Allah yang dapat memberikan kita jalan keluar. Hanya Dialah yang tahu bagaimana cara kita menyelesaikan atau menghadapi sebuah kegagalan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah punya cara yang luar biasa untuk menolong setiap kita. Ketika kita mengalami kegagalan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Dia akan selalu punya cara untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, Engkau begitu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami kegagalan di dalam hidup kami datang kepada Engkau, kami cari Engkau Tuhan. Tolong kami sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang selalu percaya dan taat kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.